Di pesisir utara Pulau Jawa, di antara debur ombak dan angin laut yang tak pernah diam, berdiri sebuah kota tua yang menjadi saksi lahirnya peradaban, tempat pertemuan budaya, perdagangan, dan keimanan. Inilah Gresik, sebuah kota kecil dengan sejarah yang begitu besar. Jauh sebelum disebut Gresik, wilayah ini telah dikenal sebagai Bandar Giri dan Lerang, sebuah pelabuhan penting yang ramai disinggahi kapal-kapal dari India, Cina, Arab, hingga Persia. Di abad ke-11, prasasti Lerang menjadi bukti bahwa masyarakat di sini telah mengenal tulisan, perdagangan, dan kepercayaan yang beragam. Gresik bukan kota yang tumbuh dari istana, melainkan dari pelabuhan, dari keringat para pedagang, dan dari langkah-langkah pelaut yang datang membawa cerita dunia. Abad ke-14 menjadi titik balik sejarah Gresik. Ketika Islam mulai menapakkan pengaruhnya di Nusantara, Gresik berdiri sebagai pintu masuk utama. Di kota inilah, seorang ulama dari negeri jauh, Maulana Malik Ibrahim, yang kelak dikenal sebagai Sunan Gresik, menyebarkan Islam dengan cara yang lembut, bukan dengan pedang, melainkan dengan teladan, pertanian, dan pengobatan. Ia berbicara pada rakyat kecil, mengajari cara bercocok tanam, dan mengajarkan agama tanpa memaksa. Makamnya di Lerang hingga kini tak pernah sepi dari pesiaran, menjadi saksi bahwa dakwah yang tulus akan hidup melampaui zaman. Dari Gresik, cahaya Islam menyebar ke seluruh Jawa. Kota ini melahirkan dan membesarkan tokoh besar, Sunan Giri, pendiri pesantren Giri Kedaton, yang bukan hanya pusat dakwah, tetapi juga pusat pendidikan, politik, dan budaya. Dari Bukit Giri, ajaran Islam disebarkan ke Madura, Lombok, Kalimantan, hingga ke pelosok Nusantara. Gresik pun dikenal sebagai kota wali. Di sini, agama dan budaya tidak saling meniadakan, melainkan berjalan berdampingan. Wayan, tembang, dan tradisi lokal menjadi jembatan dakwah yang bijaksana. Ketika bangsa Eropa datang, Gresik kembali menjadi incaran. Pelabuhannya yang strategis menjadi bagian dari perebutan kekuasaan antara VOC, kerajaan-kerajaan lokal, dan bangsa asing. Namun, Gresik tidak pernah sepenuhnya tunduk. Perlawanan rakyat terus hidup, baik lewat senjata, maupun lewat mempertahankan budaya dan keimanan. Memasuki abad ke-20, Gresik mengalami perubahan besar. Pabrik semen berdiri, pelabuhan modern berkembang, dan industri tumbuh pesat. Namun di tengah deru mesin dan asap pabrik, Gresik tetap menjaga jiwanya. Pesantren masih berdiri, tradisi ziarah tetap hidup, dan nilai religius tetap menjadi denyut kota. Gresik bukan kota yang meninggalkan masa lalunya, melainkan kota yang berjalan ke depan sambil membawa sejarah. Hari ini, Gresik adalah perpaduan antara kota industri, kota santri, dan kota sejarah. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Setiap langkahnya mengingatkan kita bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh kerajaan besar, tetapi juga oleh kota pelabuhan kecil yang menjadi gerbang peradaban. Dan selama ombak masih menyentuh pantainya, nama Gresik akan terus hidup dalam perjalanan bangsa ini.